Seni itu kalau mau dikritik juga agak susah karena kan ya itu kan representasi masing-masing yang melihat atau mendengar atau menangkap begitu. Jadi pakailah seni untuk lebih halus lagi masuk ke dalam memberikan edukasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang buat teman-teman yang hadir di Taman Budaya secara luring dan daring di diskusi peluncuran hasil diskusi penelitian aktivisme feminis dan queer di Indonesia. Sebagai pengantar, salam kenal, saya Ayunita, biasa dipanggil Ayun, yang akan memoderasi kegiatan siang ini hingga selesai. Sebelumnya saya mau menginformasikan kegiatan penelitian ini dibentuk oleh Rumah Seni dan Budaya Feminis atau Kibukatabu sepanjang November 2022 Maret hingga Maret 2023. Penelitian ini membicarakan aktivisme seni atau aktivisme feminis dan queer di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana seni untuk aktivisme berlangsung bagi individu dan kelompok yang berfokus pada isu feminis dan queer, mengenali tantangan dalam melakukan seni untuk aktivisme dan upaya mereka dalam memobilisasi pendanaan untuk merawat kerja-kerjanya. Penelitian ini mencatat situasi 101 individu dan kelompok yang melakukan aktivisme seni di Indonesia, termasuk berbagai pemaknaan dan cerita tentang narasumber aktivisme dari 13 narasumber di berbagai tempat, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi, NTT, NTB, hingga titik timur Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan ini, nanti alurnya akan ada presentasi dari para peneliti, kemudian nanti akan ditanggapi oleh para narasumber, dan juga akan ada pertanyaan untuk para salah dua informan dari penelitian ini. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan para narasumber yang udah ada di sini. Oke, yang pertama saya perkenalkan peneliti yaitu Linda Agnesia yang merupakan lulusan antropologi Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Sudah bergelut di dunia penelitian, terutama penelitian kualitatif sejak kuliah sampai saat ini, pernah terlibat sebagai peneliti muda dalam program Explore for Action bersama UGM, Johns Hopkins University, dan Rutgers. Pernah menjadi asisten peneliti kualitatif dalam program Power to Youth bersama UI dan Rutgers, pernah menjadi peneliti kualitatif dalam program HEAL bersama Save the Children, dan yang terakhir menjadi fasilitator dalam program Creative Youth for Tolerance atau CREAT bersama HIFOS. Peneliti yang kedua adalah ada Yulia Dwi Andrianti atau Edith, perempuan queer muslim, penulis, penggerak komunitas, dan peneliti independen. Pengalamannya beraktivisme sejak 2008, meliputi hak asasi perempuan, hak LGBTIQ, lesbian, biseksual, trans FTM atau trans laki-laki, intersex dan queer, dan interseksi antara seksualitas dan keimanan. Edith ya salah satu pendiri dari Youth Interfaith Forum on Sexuality atau YIFOS pada tahun 2020, yang merupakan organisasi anak muda, kemudian organisasi feminis queer Kibukatabu pada tahun 2017, dan Akar Rumput, sebuah koperasi untuk LGBTIQ di Bandung pada tahun 2020. Setelah menempuh pendidikan Master Gender Seksualitas dan Ketubuhan di University of Leeds, Inggris, minatnya untuk melanjutkan penelusuran terhadap pemikiran, ingatan, dan aktivis gerakan LGBTIQ terus tumbuh. Beberapa karyanya meliputi dokumenter Children of Sri Kandi tahun 2012, buku tutur Feminis Meluruhkan Yang Biner 2019, video Rindu Berat Sang Kucing 2020, antologi tulisan penggerak feminis queer Cerita Sehari-hari Diri dan Semua Yang Mengitari 2021, dan video Trans Laki-laki Bicara Seroja 2022. Yang kemudian di sini juga akan ada penanggap dari penelitian ini, yaitu tahun 2012 akan ada Naomi Sri Kandi,
yang adalah seorang penulis, aktor dan sutradara teater yang bermukim di Yogyakarta dan menggunakan estetika sebagai kerangka kerja untuk menyelidiki bagaimana imaji, suara, dan bahasa dalam keseharian bertimbang balik dengan politik. Dalam 6 tahun terakhir, Naomi turut mendirikan dan mengelola 2 kolektif yang bergerak melalui dan menuju solidaritas feminis yang interseksional, yaitu Peretas dan Sekolah Pemikiran Perempuan. Sebelumnya, alumni Ilmu Komunikasi Visipol UGM ini selama 20 tahun lebih bekerja bersama Teater Garasi atau Garasi Performance Institute, serta menjalani residensi di Das Arts Master Schools of Theater, Amsterdam and Huyong Performing Arts Center Wonju. Yang kemudian penanggap kedua adalah Nisa Anggrea, perempuan muslim yang sangat mencintai kucing, pengalaman berorganisasi di isu keberagaman seksualitas sejak 2018 dengan menjadi manajer keuangan di Tali Takum, sebuah organisasi akar rumput yang fokus pada pemenuhan hak seksual LGBTQ+, dan sejak 2022 menjadi program manajer Tali Takum khususnya untuk program Free to Be Me, sebuah program yang membangun dan merawat gerakan beragam organisasi dan aktivis LGBTIQ+ yang mengadvokasi haknya sebagai manusia, termasuk hak sosial dan ekonomi. Dan kita juga akan ada 2 narasumber yang juga salah duanya merupakan informan dari penelitian ini. Yang pertama ada Ibi Loko. Ibi Loko, bentar. Seorang sineas yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ia aktif menjadi pemateri dalam berbagai kegiatan workshop film. Ia berfokus di bidang penyutradaraan, sinematografi, penulisan cerita, dan juga menjadi kreatif director untuk beberapa program digital campaign. Selain itu, ia juga mengerjakan beberapa film dan video untuk teman-teman komunitas yang memiliki isu terkait perempuan dan keragaman gender. Pada tahun 2018, selama 6 bulan lebih, ia melakukan solo traveling dari Medan ke Bali untuk merekam beragam fenomena menarik di beberapa wilayah yang ia kunjungi secara spontan, yang kemudian kegiatan itu dinamai sebagai Perspektif Kita. Hal ini menjadi awal mula Ibi Loko mendirikan Loko Films pada 2023, sebuah rumah produksi yang berfokus pada isu-isu humanis dan dengan tagline Art for Hopes. Yang terakhir, kita juga akan ada narasumber, yaitu Mas Rianto. Mas Rianto lahir tahun 1981 di Desa Kaliori, Banyumas. Beliau telah berlatih tari klasik Jawa dan tari rakyat Jawa Timur sejak usia muda dengan spesialisasi lengger lintas gender. Rianto berbasis di Tokyo, Jepang sejak tahun 2003, di mana ia mendirikan perusahaan tari Jawa klasik Dewan Daru Dance Company Tokyo, Rumah Lengger Banyumas. Dia telah bekerja dengan spektrum koreografer internasional, pembuat pertunjukan dan perusahaan sambil tetap berdedikasi pada pelatihannya yang berfokus pada pertunjukan seni Jawa kontemporer. Mungkin itu yang saya bisa perkenalkan untuk para peneliti, para penanggap dan para narasumber. Dan sebelum kita memulai juga mendengar presentasi dari para peneliti tentang hasil penelitian aktivisme ini, mungkin izinkan saya juga membacakan pedoman partisipasi Festival Titik Simpang yang bisa bersama-sama kita lakukan. Bersama-sama menciptakan ruang yang inklusif, ramah dan aman. Dan harapannya kita menciptakan ruang yang ramah dan aman dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Rumah Seni dan Budaya Feminis Kubuka Tabu berkomitmen untuk menciptakan dan melindungi ruang yang aman, dan kami bersepakat bahwa ruang yang aman dan ramah dimiliki dan dibuat bersama. Kami berharap kawan-kawan untuk bertindak dengan cara yang etis, bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan suasana saling menghormati dan bersolidaritas. Dalam kegiatan diskusi ini, kawan-kawan diharapkan untuk terhubung dengan orang lain, sangat mudah untuk merasa berbeda, tersesat dan sendiri, namun keramahan dan respon yang positif dapat membantu dalam membangun solidaritas. Yang kedua, berinteraksi dan terlibat secara damai. Perbedaan pendapat akan muncul dengan sendirinya, jadi
Harap anggap perbedaan ini berguna untuk memperluas pemikiran dan cara memandang dunia. Bantu membangun ruang yang mengenali dan memvalidasi berbagai pengalaman hidup dan keragaman ekspresi tubuh dan gender. Ketahuilah bahwa kita semua membawa identitas titik temu. Kemudian yang keempat adalah gunakan bahasa inklusif, hormati bagaimana orang ingin dirujuk. Dalam hal ini identitas atau ekspresi gendernya seperti sapaan Kak, Mas, Mbak, Abang, Nona, Cici, Koko, dan masih banyak lagi. Dan praktik bahasa inklusif lainnya. Yang kelima, bantu untuk melawan perilaku menindas yang mencakup pelecehan, kekerasan verbal ataupun fisik, pelanggaran persetujuan dan tindakan apapun yang melanggar patriarki, seksisme, rasisme, heteronormativitas, sistem biner, transfobia, bifobia, misoginis, dan penindasan lainnya berdasarkan kelas, status ekonomi, status kesehatan, kemampuan, usia, agama atau keyakinan, dan banyak lagi. Jika perlu berkonseling bisa menghubungi di nomor 0811 1014519. Yang keenam, berlatih berbicara dengan mendengarkan dengan pikiran, dengan hati yang terbuka dan tanpa penilaian. Yang ketujuh, jujur, terbuka dan sepenuh hati. Bicaralah dan bagikan secara otentik tentang pengalaman, tantangan, harapan, impian, dan visi untuk hidup sendiri dan komunitasmu. Mungkin itu aja perkenalan dan pembukaan dari saya. Mungkin kita juga udah gak sabar mendengar hasil penelitian yang telah dibuat oleh Kubu Katabu sepanjang November 2022 hingga Maret 2003. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Lina dan Kak Edith untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Dipersilakan ke Lina dan Kak Edith. Oke, terima kasih Ayun. Terima kasih semua, selamat pagi menuju siang, kawan-kawan semua, para narasumber, para penanggap, juga teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang juga ada di sesi daring ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Edith, saya bersama teman saya Lina dalam proses penelitian tentang aktivisme feminis dan queer sudah berproses dari bulan November ya hingga Maret terakhir. Jadi mungkin ketika berkata tentang apakah ini launching yang official atau gimana mungkin masih belum ya, karena ada beberapa hal yang kami harap bisa ada tanggapan dari para penanggap gitu yang nanti harapannya bisa diintegrasikan dalam si proses buku ini gitu. Tapi teman-teman bagi yang ingin mengakses sudah bisa ngecek ya di depan atau mungkin di dalam sudah bisa ngecek secara online-nya laporan lengkapnya gitu. Jadi mungkin bisa dibantu untuk slide-nya dari teman-teman. Kami mengambil tajuk bertahan dalam perjuangan, sebuah catatan refleksi aktivisme feminis queer di Indonesia. Ini menjadi satu judul yang kami angkat karena kami merasa sebagai peneliti yang juga punya keberagaman identitas, kayak saya sebagai perempuan queer, terus juga Lina posisinya juga perempuan cis hetero, terus juga Ayun yang juga perempuan queer, dan juga ada enumerator kami juga yang mengidentifikasi diri sebagai queer juga melihat bahwa ternyata dalam proses memaknai gitu dan juga melakukan aktivisme itu punya ruang-ruang struggle-nya sendiri gitu, dan ternyata hal ini masih terus berlanjut gitu sampai sekarang gitu. Makanya dalam berbagai aspek ya, aspek tentang bagaimana ruang itu diupayakan, termasuk juga bagaimana membangun support system ya dalam kaitan ini terkait dengan pendanaan misalnya. Jadi itu tajuk yang kami angkat. Nah selanjutnya, jadi penelitian ini dikerjakan oleh kami berlima, ada saya, ada Lina, ada Ayun, kemudian ada Gina, ini juga salah satu enumerator kami, terus juga ada Elsa yang tidak bisa hadir di kesempatan hari ini. Itu bisa lanjut aja. Next. Nah itu udah, silakan next lagi. Nah, jadi singkat aja tentang latar belakang. Jadi sebetulnya memang kan Kubu Katabu ini berproses dari tahun 2017 sebagai sebuah organisasi feminis dan queer. Kami mencoba untuk memproduksi konten gitu dalam bentuk visual dan juga dalam bentuk tulisan, gambar. Karena kami percaya bahwa ketika bicara soal mendekatkan pesan-pesan keberagaman, kesetaraan itu
lebih mudah gitu masuk dalam ruang-ruang atau medium seni gitu. Nah dari situ akhirnya kami juga menyadari penting untuk bisa memahami gitu gimana sih ekosistem atau komunitas yang ada juga di sekitar kami gitu. Memang kami berkolaborasi dengan beberapa responden juga gitu, tapi kami juga ingin tahu gimana sih seluk beluknya gitu, gimana sih di dalamnya gitu, perjuangannya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu latar belakang kami. Nah yang kedua juga kami menyadari bahwa makin berkembang nih kolektif-kolektif atau organisasi ya di tahun 2010-an yang memang fokus banget ngomongin, entah itu kalau dari koalisi seni mungkin secara general ya ngomongin tentang seninya, tapi juga ada yang spesifik juga, dia misalnya teman-teman peretas gitu ya. Terus juga Puan Seni Indonesia itu tuh muncul sebagai organisasi-organisasi yang kami kenali, wah dia spesifik ya bicara tentang seni tapi mengangkat representasi gender tertentu misalnya gitu. Jadi kami melihat bahwa ini sesuatu yang perlu kami kenali juga gitu. Terus juga ketika bicara soal lanskap pasca Soeharto, memang ketika bicara soal aktivisme kultural itu mulai berkembang gitu. Kalau yang kami baca itu salah satunya terkait dengan Queer Film Festival gitu. Queer Film Festival itu jadi salah satu cara untuk membicarakan tentang identitas, pergulatan diri gitu melalui medium film gitu. Dan mungkin pada masa itu belum banyak berkembang kan gitu, karena memang pada saat itu lebih banyak organisasi yang fokusnya ke queer atau ke spesifik LGBT, dia memang fokus di pengorganisasian akar rumput gitu. Makanya ketika muncul Queer Film Festival itu kayak semacam ini ada satu medium lain gitu yang digunakan oleh teman-teman queer. Jadi itu hal yang juga kami catat sebagai latar belakang. Kemudian kami juga melihat sebetulnya ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan seperti oleh koalisi seni sendiri ya. Gitu. Misalnya berkaitan dengan pertama gimana sih kami baca juga ada semacam usulan agenda dari koalisi seni mengenai gimana sih kita bisa melakukan advokasi gender ya di dalam ruang-ruang seni gitu. Dan di situ juga disebutkan secara eksplisit bagaimana sih sebetulnya perempuan, transgender, non-biner itu tuh harusnya juga hadir gitu dalam ekosistem seni. Cuman entah kenapa ya tidak dikenali gitu sampai hari ini gitu secara mungkin dukungan atau pengakuan dan seterusnya. Dan juga ada konteks penelitian di koalisi seni yang mengangkat bahwa sebetulnya ada masalah tentang keberlangsungan lembaga seni itu masih mengedepan gitu ya, karena sebetulnya seni itu masih dianggap sebagai ranah yang cenderung ngasih keuntungan aja gitu, dan itu akhirnya dukungan dari pemerintah juga sangat minim gitu. Nah dari konteks itu semua kami mulai berpikir lalu gimana ya untuk orang-orang queer atau komunitas queer yang mulai bergerak juga gitu, yang dari akar rumput mulai menggunakan mediumnya gitu. Di mana posisi kami dan juga di mana posisi seni juga gitu ketika memaknai si feminis dan queer itu sendiri. Nah itu yang akhirnya selanjutnya bisa next itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi yang pertama adalah tentang gimana sih proses seni untuk aktivisme itu terjadi gitu antara individu dan juga komunitas yang fokusnya pada isu feminis dan queer. Lalu tantangannya apa aja? Dan terakhir, gimana sih individu dan kelompok ini tuh bisa mengorganisir atau memobilisasi pendanaannya? Jadi 3 pertanyaan ini yang jadi hal yang ingin kami kenali lebih lanjut gitu dalam proses penelitian ini. Nah, selanjutnya itu bisa next aja dulu. Nah, jadi untuk apa sih basis yang kami coba gunakan? Kami mencoba untuk juga belajar ya tentang apa sih yang dimaksud dengan konsep-konsep yang bisa kami gunakan dalam membahasakan apa yang sedang kami kerjakan ini. Nah, salah satunya bicara soal pertama aktivisme seni. Jadi aktivisme seni itu atau yang juga populer sekarang disebut aktivisme, nah itu semacam upaya untuk membentuk, memelihara dan juga bahkan menantang tatanan yang simbolik gitu. Jadi dia hadir di sebuah ruang publik yang mungkin di ruang publik itu kadang-kadang kita juga berpikir, oh ruang publik ini miliknya mayoritas gitu kan, miliknya si penguasa gitu. Nah ternyata aktivisme atau aktivisme seni juga bisa jadi semacam counter ruang publik itu gitu.
ketika ada dominasi di dalam ruang publik bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bukan berarti kita kosong belas nggak bisa bergerak gitu. Jadi itu salah satu konsep yang kami maknai juga dalam proses penelitian ini. Dan kedua tentunya bicara soal perspektif feminis dan queer itu menjadi hal yang paling sentral juga di kami, karena tentunya ketika bicara soal feminis dan queer itu nggak cuman ngomongin tentang identitasnya aja, bahwa betul loh ada yang identitas queer, non-biner, perempuan LBQ, lesbian, biseksual, queer gitu, tapi juga bicara soal queer sebagai ada ranah struktural yang membuat penindasan atau ketimpangan itu terjadi. Jadi kami menggunakan pendekatan itu juga. Dan terakhir karena kami juga mengulas soal ekosistem pendanaannya, jadi kami mencoba untuk melihat ada loh konsep yang bicara soal ekosistem pendanaan feminis gitu, yang selama ini mungkin bisa jadi alternatif bagi ekosistem pendanaan yang selama ini fragmentasi gitu, berjarak gitu. Dan makanya ada beberapa prinsip-prinsip yang sebetulnya bisa dikolaborasikan, karena ketika bicara soal ekosistem feminis, pendanaan feminis berarti satu dan sama lainnya saling berkaitan gitu. Nah, lanjut untuk metode penelitiannya ini singkat aja, ada kajian literatur, pengumpulan data berbentuk survei online dan juga studi kasus. Nah, selanjutnya ini sebarannya saja, memang kebanyakan kami berhasil untuk mendapatkan responden dari Pulau Jawa ya gitu. Mungkin juga karena keterbatasannya kami juga ya dalam proses pencarian informasi gitu, untuk dalam jangka waktu yang cukup singkat 2 bulan gitu, untuk memastikan responden bisa dan bersedia untuk mengisi survei. Tapi juga kami mendapatkan beberapa responden dari beberapa pulau lainnya gitu. Selanjutnya, nah untuk dari survei online ini kami mengidentifikasi bahwa dari 101 responden individu dan komunitas yang menggunakan pendekatan seni dalam aktivisme, itu 54 responden atau 53%-nya itu adalah individu perwakilan komunitas dan 47 respondennya adalah pelaku seni individu. Jadi di sini kami menangkap bahwa dalam menggerakkan si aktivisme ini dia agensinya ada 2 gitu ya, ada si individu, ada juga si kolektifnya. Dan dari situ kami mencoba untuk menggali lebih dalam dengan mewawancarai narasumber yang dari teman-teman yang bersedia untuk mengisi survei tersebut. Kami berhasil untuk mewawancarai 13 orang narasumber gitu. Selanjutnya kami coba untuk mengkategorisasikan, karena tadi kami juga meyakini bahwa dalam ekosistem atau dalam upaya teman-teman melakukan aktivisme dan queer ini ada beragam identitas gitu. Jadi memang masih cukup banyak yang mengisi surveinya adalah perempuan cis, itu 46%, kemudian dari teman-teman yang identifikasi diri sebagai lesbian, biseksual, aseksual, panseksual, dan queer itu sekitar 9,9%. Terus habis itu untuk transpuan ada 5,94%, gender queer non-binary itu ada 13%. Lalu ada trans laki-laki juga sekitar hampir 7%, dan juga ada yang tidak berkenan untuk menyebutkan identitas gendernya. Jadi dari sini sih memang cukup banyak ya untuk teman-teman yang dari perempuan cishet, dan juga disusul sama teman-teman dari gender queer dan non-binary ya untuk mayoritasnya gitu. Dan kami juga mengenali ada teman-teman yang juga intersex di situ, masih minor ya, karena memang tidak mudah menceritakan juga, karena dalam survei itu kami menyediakan kolom di mana dia bisa menyebutkan identitasnya gitu, atau juga jika tidak berkenan tidak menyebutkan juga tidak masalah. Dan juga kami menangkap ada teman-teman yang juga disabilitas 7%, tapi lebih banyaknya non-disabilitas. Lanjut untuk next lagi. Nah untuk narasumbernya ini ada 13 orang, ini juga ada Kak Erlina dari Nada Bicara, jadi saya juga sangat senang, jadi kita bisa share juga nanti ya habis ini gitu dengan teman-teman, karena bisa jadi ini antara penonton sama narasumber bisa jadi blend ya, bisa jadi mix gitu, jadi ruangnya malah jadi bisa lebih cair gitu. Jadi ini teman-teman dari berbagai tempat gitu, bisa teman-teman baca sendiri. Nah itu kemudian hasilnya bisa next. Jadi memang ketika kami mencoba untuk melihat tema feminis queer dalam aktivisme, sebetulnya
Ada 32% yang melakukan aktivisme dengan satu fokus isu. Yang dimaksud satu fokus isu itu adalah dia spesifik ya, bicara untuk satu isu tertentu gitu. Misalnya ini ngomongin soal queer dan tradisi, ngomongin soal LGBTQ, ngomongin soal LBTQ. Jadi ini kayak ada isu-isu spesifik yang dia biasanya hanya di sini gitu areanya. Lalu juga isu transpuan gitu, itu jadi satu fokus isu spesifik. Lalu juga fokus isu selanjutnya yang juga diangkat adalah bicara soal feminis, hak asasi manusia dan orang muda gitu. Nah, sisanya sekitar 68% itu dia punya lebih dari satu fokus isu. Jadi dan isu feminis ini secara eksplisit jadi fokus isu yang berkelainan dengan isu-isu lainnya. Jadi mereka menuliskan, oh selain feminis saya juga fokus di isu kekerasan berbasis gender misalnya, dan juga fokus di orang muda. Jadi dia memilih lebih dari fokus isu ketika mencentang apa sih yang jadi passion atau isu yang saya geluti gitu. Nah di sini sih kami melihat bahwa ternyata ya ketika bicara soal tema feminis dia itu berkelindan gitu dengan isu-isu lainnya. Dia nggak mungkin terpisahkan gitu ya. Ya. Ini bisa dikenali dari si responden yang memilih lebih ya, dan ini cukup dominan. Nah selanjutnya untuk yang komunitas, jadi fokus isu yang terbanyak itu jadi sebelum ngomongin fokus isu, dia juga untuk komunitas terbagi untuk 3 yang banyak memberikan respon, yaitu adalah komunitas seni budaya, itu paling banyak, terus komunitas yang bergerak di isu LGBTQ atau trans, lalu yang terakhir adalah yang fokus di media atau digital. Jadi pengelompokan ini kami buat untuk mengenali bahwa ternyata responden komunitas ini tuh punya beragam area juangnya juga gitu, dan cukup berbeda-beda satu sama lain. Nah kemudian 32% ini juga sama ya, hasilnya sama dengan yang individu. Kalau tadi yang individu ternyata lebih banyak juga fokus isunya banyak, dan juga dia berkelindan ketika bicara soal isu feminis. Sebetulnya sama juga untuk yang untuk yang komunitas ya gitu, dan berkelindannya juga mungkin tambahannya adalah bicara tentang isu perdamaian, sejarah, pelestarian film, musik dan juga seni rupa. Jadi karena dia kebanyakan juga dari seni budayanya ya, jadi dia juga cukup banyak mengedepankan isu-isu yang berkaitan dengan seni budaya secara spesifik gitu. Nah itu ini salah satu nextnya. Nah ini salah satu, ini beberapa yang kami temukan gitu dari narasumber ketika bicara soal bagaimana dia menunjukkan aktivisme feminis atau queernya gitu ya dalam ruang-ruang kerja seninya. Ini salah satu karyanya dari narasumber kami, yaitu karyanya Arifa Safura. Dia adalah seniman dari Aceh gitu, dan dia menggunakan medium seni lukis sebagai untuk menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan konteks Aceh pada saat ini gitu, saat mungkin masih berkembang ya sampai sekarang, ngomongin soal trauma kekerasan Aceh gitu ya yang memang belum terpulihkan sampai sekarang, kemudian juga bicara soal pelecehan seksual gitu. Jadi dia menggambarkan itu lewat si karya ini gitu ya, yang judulnya Bayangan yang Menari gitu. Selanjutnya kami juga mengenali dari Sekolah Pemikiran Perempuan gitu, bahwa di Sekolah Pemikiran Perempuan dia mengedepankan ruang belajar dan berbagi untuk bisa memvalidasi agensi perempuan, bahwa narasi perempuan atau pengetahuan perempuan itu valid gitu ya, dan ekspresi pengetahuan itu harus dirayakan gitu. Salah satunya adalah lewat konser ceramah Suara Lima Fovine ini gitu. Jadi lewat konser ceramah ini ada semacam upaya untuk mendekonstruksi tentang cerita-cerita tradisi gitu zaman dulu yang biasanya nggak menyebutkan perempuan gitu, kemudian dikonstruksi ulang lewat si konser ceramah Suara Lima Fovine ini. Teman-teman nanti bisa langsung akses aja si informasi-informasi ini, terutama yang sudah ada link YouTube-nya ya gitu. Lanjut, ini mungkin karyanya Ibi Loko, jadi saya nggak mau bercerita lebih panjang, nanti mungkin dari Ibi Loko bisa bercerita saja. Jadi mungkin bisa lanjut. Nah ini ada next lagi. Nah ini juga ada Kakak Erlina di sini. Kami gunakan
izin fotonya juga. Nah ini juga kami pengen mengangkat juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya makin menyempit gitu, menyempit ruang-ruang untuk ngomongin tentang isu-isu queer gitu. Jadi dari beberapa narasumber mereka mengaitkan tentang misalnya isu LGBT, isu 65, isu Papua itu menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan dan selalu kontroversi, dan itu temuan yang serupa juga kami lihat ketika membaca penelitiannya Koalisi Seni. Kemudian juga tentang bagaimana sih sebenarnya ruang-ruang ya ketika ada porno aksi pornografi itu mulai muncul gitu. Ketika misalnya teman-teman ingin melakukan festival, mengundang seniman-seniman yang queer gitu, itu lebih susah gitu. Karena ketika mengundang berarti konsekuensinya, oh kamu mesti menunjukkan diri kamu gitu. Dan itu jadi kayak semacam pergulatan yang gak mudah gitu. Ketika misalnya space-nya udah ada, ruangnya udah ada, tapi gimana nih gitu menghadirkan, itu jadi tantangan sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini ada Kak Rianto juga di sini. Jadi untuk ini ada yang dari tari gitu ya. Jadi ada Kak Rianto dan juga ada Kak Rahma Fai, dia juga seniman disabilitas. Dia seniman tuli berbasis di Jogja gitu. Jadi ya kalau yang sebelah kiri tentang foto yang di-share sama Kak Rahma Fai ketika dia mulai untuk menarikan membawakan tarian, dan dia memang menggeluti itu sejak dia masih kecil gitu. Dan memang sebetulnya tema feminis dan queer itu jadi landasan untuk mendekonstruksi nilai-nilai yang patriarki dan biner gitu. Mulai dari pengetahuan sampai praktek-praktek yang terwujud dalam gerak seninya itu sendiri gitu. Dan sebetulnya juga ketika dalam proses wawancara kami mengenali juga bahwa misalnya di Kak Rianto sangat tegas gitu ngomongin soal bahwa yang penting itu adalah peleburan gitu, peleburan dari sisi maskulinitas, feminitas yang justru itu sangat queer gitu, yang kita ingin kritisi gitu dalam gerak-gerak keseharian, termasuk juga dalam gerak kesenian gitu. Nah terakhir untuk medium aktivisme next. Nah ini mungkin lebih singkat aja, dia lebih banyak itu memang menggunakan mediumnya adalah sastra dan tulisan, kemudian disusul dengan seni pertunjukan, lalu juga video dan film gitu. Itu untuk respon medium-medium apa yang biasanya digunakan oleh individu dan komunitas gitu. Selanjutnya Lina bisa menyambung, semoga ya. Oke, baik. Silakan Lina. Oke, makasih Kak Edit sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif untuk penelitian ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang terhormat para informan dan responden yang mungkin bergabung di kegiatan launching ini. Kami berharap juga banyak hal untuk masukan-masukan kami. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan makasih untuk sharing-sharing menariknya yang sudah kami dapatkan. Nah, aku izin melanjutkan untuk penelitian ini. Jadi ini lebih banyak bercerita. Kalau tadi Kak Edit lebih banyak membicarakan data-data secara kuantitatif, kalau aku mungkin akan banyak menceritakan secara kualitatif gitu ya. Jadi ini terkait dengan makna aktivisme feminis queer dan pergulatannya. Untuk yang pertama yaitu sarana pulih diri dan mengorganisir kesadaran kolektif. Jadi cerita ini lahir dari salah satu informan kita yang bernama Kak Arifah dari Aceh. Jadi beliau menceritakan bahwa pada awalnya beliau ini ingin melakukan seni. Dia memang berkesenian, waktu itu seni rupa. Tujuannya itu hanya untuk pemulihan diri karena memang beliau setelah lulus kuliah akhirnya menikah, dan ketika itu banyak hal yang dirasakan, pergolakan di dalam batinnya, dan akhirnya menggunakan seni itu sebagai media untuk healing, awalnya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, beliau merasa bahwa kok cuman buat healing aja ya, aku pingin nih orang lain juga tahu atau melihat hasil karyaku begitu. Dan akhirnya Kak Arifah mulai mencari lagi terkait dengan isu-isu apa sih yang pas untuk bisa diangkat begitu, karena beliau juga
dulu kuliahnya dari hukum gitu ya, jadi banyak hal informasi yang beliau dapatkan, kemudian mulailah mengangkat isu, salah satunya tadi yang sudah disampaikan gitu. Jadi seni itu tidak hanya berbicara ya udah kita seni tujuannya untuk komersil dan sebagainya, enggak, tapi ada proses-proses di dalam diri seseorang itu yang memaknai seni dengan lebih dalam lagi gitu. Yang awalnya untuk sarana pulih diri sendiri ternyata berdampak sampai sekarang beliau melakukan aktivisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kesadaran kolektif juga, bagaimana akhirnya masyarakat itu yang awalnya kurang penerimaan, kemudian resistensi, mengkritik gitu. Contohnya adalah salah satu informan kita yang bernama Karama Fai itu tadi, di mana awalnya sangat ditentang sekali untuk menari gitu, karena dianggap bahwa menari itu harusnya perempuan, laki-laki tidak boleh menari begitu. Dan akhirnya dia tidak mendengarkan itu, terus bersemangat dengan dukungan dari ibunya dan akhirnya bisa menjadi penari seperti itu. Jadi kritik-kritik kurangnya penerimaan masyarakat itu bisa disadarkan dengan berkesenian, karena pada akhirnya saat ini Karama Fai juga menceritakan bahwa yang awalnya kakakku dulu mengkritik aku, awalnya kakakku tidak menerima, sekarang kakakku sudah terbuka, kakakku mendukung, kakakku mengapresiasi karena karyaku sudah bisa dan layak untuk dilihat oleh banyak orang. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat akhirnya aktivisme itu berpengaruh juga kepada kesadaran kolektif gitu, memberikan edukasi kepada orang lain. Nanti akan lebih jauh lagi di cerita selanjutnya. Kemudian, mohon maaf ya, mungkin ada suara yang tidak enak didengar. Kemudian, perjalanan menerima dan mencintai diri. Nah, ini lahir dari informan kita juga yang merupakan queer seperti itu, di mana apresiasi, penerimaan diri, mencintai diri itu malah menjadi pintu masuk awal untuk akhirnya berkesenian atau akhirnya melakukan aktivisme gitu. Dan itu terutama di narasumber-narasumber kita yang queer, trans laki-laki dan trans puan. Salah satu contohnya adalah tadi Karama Fai seperti itu, di mana Karama Fai ini prosesnya berkesenian seperti itu lahir ketika dia pun sadar, ternyata aku ini adalah seorang queer gitu. Kalau ketika awalnya dia belum bisa menerima dirinya sebagai queer, dia bertentangan, dia terus mendengarkan kritik-kritik, laki-laki nggak boleh nari, terus akhirnya dia terganggu dengan itu, dia menjadi stres dan sebagainya oleh bulian dan stigma-stigma negatif yang diberikan. Namun akhirnya ketika dia bisa menerima, aku queer, terserah kalian mau ngomong apa, nah itu malah menjadi titik masuk, akhirnya dia berani saja untuk terus berkarya. Dia tetap menari dengan bebas, dengan santainya, tanpa peduli orang lain mau membicarakan seperti apa gitu. Jadi memang aktivisme ini berpengaruh juga dalam proses perjalanan menerima dan mencintai diri itu. Selanjutnya adalah terkait dengan kampanye publik yang empatik dan personal seperti itu. Di mana di dalam kampanye ini terbangun ruang-ruang refleksi yang beragam dari para audiens, sehingga muncul juga rasa solidaritas, terbentuk juga ruang kolaborasi di dalamnya. Jadi di mana informan kita yang bernama Kak Elsa, gitu, dia memutarkan film-film, ya waktu itu dia memang mengangkat khusus tentang film perempuan, gitu. Itu diputarkan ke masyarakat yang dia datangi, dan di situ memberi secara tidak langsung memberikan edukasi kepada mereka audiens yang melihat bahwa perempuan itu harusnya seperti ini. Perempuan itu tidak boleh berada dalam dominasi laki-laki dan sebagainya. Nah itu cara yang dilakukan oleh Kak Elsa. Kemudian juga dari Sanggar Seroja bercerita bahwa waktu itu Sanggar Seroja juga karena di Jakarta, di tempat mereka tinggal itu kan tempatnya kecil, rumahnya kecil. Jadi seringkali untuk berhubungan suami istri orang tuanya adalah anaknya dikeluarkan pada malam hari. Nah, Sanggar Seroja itu menangkap kesempatan itu untuk mengumpulkan anak-anak, kemudian mereka di sana berkarya menjadi superhero dan sebagainya, dan juga akhirnya itu adalah proses untuk mereka juga, ini loh kami berkesenian di sini tujuannya apa, biar
tanda kutip orang tua terbantu dengan adanya kami dan akhirnya orang-orang masyarakat tuh bisa menerima mereka gitu. Dan mereka juga melakukan campaign kayak Eco Enzim gitu, seperti itu yang mereka lakukan di Sanggar Seroja. Nah yang selanjutnya adalah nada bicara begitu. Bagaimana di nada bicara ini seni itu bukan hal yang pantas untuk dikomersialisasi seperti itu. Seni itu adalah hal yang sangat sakral yang bisa menyentuh ranah-ranah personal. Sehingga bagaimana nada bicara ini ketika melakukan aktivisme mereka benar-benar melihat dulu gitu. Apa sih isu-isu yang bisa aku angkat di sekitar gitu, yang kira-kira isu ini pas dan harus disuarakan dan harus bisa dimengerti oleh orang-orang. Bahkan juga nada bicara cukup dekat sekali dengan masyarakat. Jadi cara itu kedekatan dengan masyarakat, kemudian mereka melakukan aktivisme itu kayak tutup nemu botol gitu, nyambung. Akhirnya dari situlah proses untuk mereka bisa menimbulkan kedekatan satu sama lain dari para audiensnya seperti itu. Selanjutnya adalah seni sebagai arena advokasi. Ya, di sini seni untuk advokasi caranya adalah tadi untuk salah satu inform kita yaitu Kak Fai, beliau adalah penari tuli. Nah awalnya itu beliau mendapatkan tutor ketika menari itu adalah tutor dengar dalam artian tidak mengalami difabel tuli. Beliau sempat kesusahan waktu itu. Nah akhirnya setelah beliau sekarang sudah menguasai tari, beliau mendirikan sendiri komunitas yang bisa menerima teman-teman tuli untuk menari juga. Itu proses yang susah karena tidak bisa tidak dengan mudah ya menari itu dilakukan untuk orang-orang yang tuli seperti itu. Kemudian inilah menjadi arena untuk advokasinya. Kemudian Sanggar Seroja juga, jadi mereka ini pernah menang dalam sebuah festival teater, namun akhirnya gagal mendapatkan penghargaan itu karena apa? Karena urusan gender gitu. Jadi juri-jurinya itu selalu menilai ini laki-laki atau perempuan gitu, mau masuk artis atau aktor gitu. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat 2 kali kalau tidak salah Sanggar Seroja itu gagal mendapatkan penghargaan karena urusan gendernya. Nah, disinilah seni menjadi arena advokasi karena setelah itu awalnya yang bernama Teater Manekin berubah jadi Sanggar Seroja ini mereka berdiri sendiri dengan membawa identitas mereka. Kalau sebelumnya mereka itu juga disutradarai sempat oleh dari hetero dan banyaklah hal yang terjadi juga yang tidak inklusif dengan mereka seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian dari MIWF gitu ya, mereka juga mengadakan Nomel Panel gitu, Nomel Panel untuk kegiatan mereka. MIWF ini sendiri khusus mereka itu bergerak di literasi di Makassar seperti itu. Dan ketika mereka punya pemahaman terkait dengan penting juga ya ternyata aku berbicara terkait dengan gender dalam isu literasi gitu. Mereka mulai mengadakan kegiatan-kegiatan dengan Nomel Panel ini tadi. Tapi memang ada tantangan dalam mencari narasumber perempuan ya yang katanya cukup kompeten di situ. Kemudian mereka juga menyuarakan isu-isu lingkungan. Nah, selanjutnya ini nanti bisa lebih panjang lagi oleh Mas Rianto yang menjelaskan yaitu seni tradisi yang digerus oleh zaman gitu. Bagaimana Yayasan Luma Lengger ini berdiri untuk menghidupkan kembali tradisi Lengger yang mungkin saat kekinian itu masih dipandang kayak udah jadul nih, udah banyak yang lebih modern gitu. Nah, malah hal ini ditangkap oleh baik oleh Mas Rianto dan teman-teman dari Yayasan Luma Lengger untuk hadir kemudian kembali menghidupkan tradisi ini. Kembali menghidupkan terkait dengan cerita-cerita Lengger sendiri. Nah, itu nanti mungkin lebih lanjut saya serahkan kepada yang lebih paham seperti itu. Nah, kemudian seni juga sebagai pandangan dan cara hidup sebuah masyarakat yang dikomersialisasi. Tadi sudah saya ceritakan sedikit dari teman-teman Nada Bicara, terutama dari Kak Erlina sendiri yang menyampaikan itu bahwa tidak pantas seni itu dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sendiri. Gitu. Seni itu harus lahir untuk ya kita itu menyuarakan
seni itu sebagai, kalau aktivisme ya udah kita suarakan suara kita lewat seni gitu. Jangan pikir nanti kita dapat apa gitu. Bahkan di Nada Bicara sendiri mereka ketika diundang kemana-mana nggak ngurus fee gitu ya Kak ya. Tapi udah jalan aja gitu. Yang penting ada hal-hal yang dilakukan. Kemudian ya dari Sekolah Pemikiran Perempuan pun hadir gitu ya sebagai ruang yang kondusif untuk belajar dan berbagi dalam kegiatan penciptaan dan penelitian seni budaya. Nah, ini curhatan dari Kak Lisa Bona di mana Sekolah Pemikiran Perempuan ini hadir di tengah-tengah kegiatan daring dari kegiatan daring itu untuk memberikan kelas-kelas atau pembelajaran-pembelajaran terkait dengan perempuan dan juga dari gender lainnya seperti itu. Selanjutnya di masalah kemudian di ini pengorganisasian komunitas queer dan ekspresinya di ruang publik seperti itu. Jadi kalau berdasarkan cerita dari para informan seperti itu, visibilitas transpuan itu dirasa lebih unggul daripada yang lainnya. Kenapa? Karena memang kalau misal kita lihat lagi gerakan transpuan itu berkembang lebih awal di tahun 1960 dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah itu ceritanya dari mana? Kita juga dapat nih dari informan kita itu di Fitun Malaka, di mana Fitun Malaka ini berdiri sejak tahun 2006. Dan saat ini Fitun Malaka ini walaupun mereka semua transpuan, mereka itu sudah mendapatkan SK dari Pemda Malaka untuk berdiri. Jadi mereka secara hukum sudah aman. Mereka juga tidak pernah mendapatkan persekusi dan sebagainya, itu sudah enggak. Mereka malah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan gereja yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian di Sanggar Seroja juga mereka ini kan sudah cukup lama juga berdiri di sana. Dan Sanggar Seroja ini mereka melakukan banyak strategi untuk bisa tinggal hidup beradaptasi di masyarakat gitu. Walaupun memang dari Sanggar Seroja sendiri menyatakan bahwa enggak kok, kami transpuan juga masih susah nih hidup di sini di Jakarta. Apalagi mereka tinggal dekat dengan FPI dan teman-temannya begitu. Jadi rawan. Cuman memang mereka melakukan banyak strategi seperti contohnya membantu masyarakat, kalau misalnya ada yang make up harganya dimurahin, jadi kalau rias-rias pengantin dimurahkan. Terus juga mereka membayar preman-preman dan sebagainya, mereka mengikutilah aturan yang ada di sana untuk bisa diterima gitu. Dan akhirnya disitulah proses dimana akhirnya masyarakat dan Sanggar Seroja ini hidup berdampingan dengan baik sampai sekarang gitu. Dan juga Sanggar Seroja ini sudah sering juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mengumpulkan donasi, yang mana donasinya itu nanti dibagikan lagi lah kepada teman-teman transpuan di daerah lainnya, seperti itu untuk membantu. Selanjutnya juga dari Pelangi Sehati, di mana untuk sarana mengekspresikan diri mereka itu pernah bikin fashion show dan bebas, semua anggota yang ikut di situ berekspresi apapun bebas gitu. Dan memang untuk Pelangi Sehati sendiri mereka tidak mendapatkan tantangan cukup berat ya ketika mengekspresikan diri mereka di wilayah Lombok, NTB seperti itu. Tapi ada juga ternyata ketika dalam penelitian ini kita mendalami, ada loh ternyata hambatan-hambatan yang muncul. Hambatannya itu apa aja sih? Nah yang pertama, ini ada pernyataan dari Kak Rais ya, dari Transpuan Indonesia. Sebenarnya itu kalau kita itu berekspresi mungkin bisa. Tapi kemudian aman atau tidak, nah itu urusan lain gitu. Kita bisa bebas untuk berekspresi apapun, tapi kemudian lanjutannya kita mau tiba-tiba nanti diserang atau misal mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, itu sudah lain cerita. Jadi sebenarnya ketika bebas berekspresi, aman tidak, ruang aman inilah yang sebenarnya perlu dipertanyakan kembali untuk teman-teman di ragam gender, terutama di LGBTQ seperti itu. Dan kemudian kalau di Aceh sendiri, ini salah satu informan kita bercerita, ada aturan kalau aku salah baca tolong dibenerin, Kanum Jinayah. Jadi ada aturan Kanum Jinayah itu di mana mereka yang berekspresi berbeda dengan jenis kelamin itu akan mendapatkan hukuman cambuk seperti itu.
Dan itu terjadi, dialami juga. Bagaimana teman-teman Aceh akhirnya komunitas ini harus berhenti dan bermain di bawah tanah karena apa? Sekali ketahuan hukumannya cambuk. Seperti itu. Itu cukup mengerikan untuk di wilayah Aceh. Bahkan untuk yang memfasilitasi LGBTQ pun akan mendapat hukuman yang serupa. Seperti itu. Kemudian juga dari KLSA yang ada di bagian timur Indonesia, dia juga bercerita bahwa dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagai seorang queer. Kenapa? Pertama, dia merasa bahwa agama itu membatasi dirinya untuk berani menyuarakan itu. Karena ya secara di agama samawi atau agama langit terutama, itu sangat menentang sekali keberadaan LGBTQ. Dan itulah yang membuat dia akhirnya sampai sekarang masih sangat berhati-hati ketika membicarakan LGBTQ. Bahkan untuk karya-karyanya pun sangat berhati-hati. Seperti itu. Itu yang tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Dan juga Transmen Indonesia itu sedikit cerita dari Kak Rais, itu mereka itu sebenarnya sudah ada di tahun 2015. Tapi pada tahun waktu itu sempat ada kebijakan pengesahan pasangan sejenis waktu itu di Amerika kalau nggak salah ya Kak. Nah itu akhirnya ternyata berdampak ke Indonesia dan di mana akhirnya Transmen itu off. Jadi 2015 mereka berdiri, terus off kemudian dan baru aktif lagi di 2019 gitu. Jadi kondisi yang dari luar yang seringkali juga berpengaruh terhadap teman-teman yang ada di Indonesia gitu dan bahkan dampaknya cukup besar ya. Mereka di mana akhirnya tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun karena ya tanda kutip ruang aman tadi yang masih belum ada dan aman. Akhirnya dari situlah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya untuk melakukan aktivisme saat ini. Walaupun mungkin memang masih perlu banyak hal yang dikerjakan, tapi mereka berusaha untuk melakukan aktivisme dengan yang lebih fun gitu. Contohnya Transmen Indonesia itu mereka bikin video yang lucu-lucu, yang awalnya mereka punya konsep kalau mau menyuarakan sesuatu yuk turun ke jalan gitu. Kita langsung jalan, kita demo, kita apa-apa yang sangat saklek dan kuat, yang apa ya, tanda kutip kuat dan tegas itu akhirnya digantilah dengan cara masuk lewat seni. Seni itu kalau mau dikritik juga agak susah karena kan ya itu kan representasi masing-masing yang melihat atau mendengar atau menangkap begitu. Jadi pakailah seni untuk lebih halus lagi masuk ke dalam memberikan edukasi dan sebagainya. Begitu. Boleh tolong next. Nah, ini contoh-contohnya tadi yang sudah kita sampaikan. Ini dari nggak kelihatan, mohon maaf. Itu dari Sanggar Seroja. Terus kemudian boleh next. Ada juga yang dari MIWF. Itu tadi nominal panel, terus selanjutnya boleh. Kemudian ada lagi, ini dari Fitun Malaka. Selanjutnya dari ini Pelangi Sehati. Jadi ini mereka bisa mengekspresikan diri mereka mau jadi apa aja itu kegiatannya mereka bisa. Kayak gitu. Oke, next. Ini sudah tadi terkait penjelasan ini, boleh di next. Nah ini contohnya tadi dari Transmen Indonesia. Oke, boleh tolong di next. Nah, terkait efektivitas aktivisme sebagai media menyuarakan isu cukup besar ya yang merasakan hal itu, yaitu 66,7% itu merasakan sangat cukup efektif ketika menggunakan seni sebagai media untuk menyuarakan isu yang diangkat. Kemudian juga 26,3% mengatakan bahwa sangat efektif menggunakan seni sebagai media untuk menyuarakan aktivisme. Gitu. Ini dari Sanggar Seroja ada sedikit kutipan di sana. Beliau merasakan bahwa memang ya daripada kita harus susah-susah gitu ya, harus terlalu ketika kita kadang terlalu keras, orang itu lebih gampang resisten. Nah, caranya apa ya? Seni ini lebih halus, lebih gampang untuk masuknya. Begitu. Oke, next. Terkait dengan mobilisasi pendanaan. Oke, ya terkait dengan mobilisasi pendanaan, aku pengen menyampaikan saja bahwa kebanyakan pendanaan itu didapatkan baik internal dan eksternal. Artinya sebenarnya dari responden individu maupun komunitas sudah berhasil ya melakukan pencarian dana dari
dari dalam dirinya sendiri dan juga di luar dirinya. Tapi memang kalau dilihat lagi sebetulnya, bentar. Kalau dilihat lagi sebetulnya rata-rata yang diterima gitu, diterima selama 5 tahun terakhir ini adalah kurang dari 50 juta sampai 150 juta. Jadi itu untuk memenuhi kerja-kerja dia selama 5 tahun terakhir ini gitu. Jadi itu cukup banyak, sekitar 63% ya gitu. Dan selanjutnya untuk responden yang menerima pendanaan antara 150 sampai 250 juta ada 8,4%. Kemudian 250 sampai 350 ada 6,3%. Ya kemudian semakin besar tentu saja semakin sedikit ya persentasenya gitu. Tapi yang mendominasi memang adalah di angka 50 sampai 150 juta, di bawah 50 sampai 150 juta. Itu. Selanjutnya untuk dana cadangan kami juga menanyakan ini kepada individu maupun komunitas juga apakah mereka memiliki dana cadangan, dan kalau dilihat sebetulnya dari tabel ini dari teman-teman yang punya di angka 50 sampai 150 juta ini memang tidak punya dana cadangan ya, yang kebanyakan 65% gitu. Karena juga ternyata terkait dengan dana cadangan ini juga sangat bergulat juga ya ketika misalnya apalagi ketika misalnya individunya respondennya individu gitu ya. Ketika respondennya individu dirasa bagaimana ya gitu, saya mesti memprioritaskan dulu gitu antara kebutuhan perut saya gitu atau saya mulai ya sudah berkarya aja gitu. Tapi kan itu kayak satu perjuangan yang kayak maju mundurnya tuh nggak mudah gitu. Jadi itu yang gimana saya mau mengalokasikan dana cadangan sementara saya juga masih geret-geret gitu ya untuk sehari-hari saya gitu. Sementara di sisi lain saya juga mau berkarya gitu. Jadi itu akhirnya jadi kebingungan tersendiri juga bagi ketiadaan dana cadangan ini juga, termasuk juga untuk komunitas. Nah, selanjutnya lagi ketika bicara soal sumber pendanaan, itu sudah tadi ya. Sumber pendanaan itu tadi saya katakan kebanyakan dari internal dan eksternal, tapi tetap yang dominan itu adalah dari internal. Artinya apa? Sebenarnya banyak sekali pendanaan itu didapatkan dari upaya individu ataupun komunitas gitu, baik itu donasi internal, baik itu penyisihan gaji gitu, penyisihan dari dana-dana pertunjukan gitu, itu digabungkan jadi dana kolektif gitu, atau juga iuran anggota. Jadi justru disitulah kebanyakan individu dan komunitas ini di responden kami menyatakan itu gitu, bahwa justru yang paling dimaksimalkan di tengah pendanaan, ekosistem pendanaan yang sangat timpang ya kami bertahan di situ gitu. Dan makanya hampir sekitar 70% ya gitu menyatakan ya dana internal yang jadi sumber kekuatan gitu. Nah, selanjutnya ketika bicara soal sumber dana eksternal yang masih dominan itu memang dari NGO gitu ya. Itu sekitar 41%, pemerintah sama crowdfunding ini masih kejar-kejaran 15%, kemudian ada swasta dan donor termasuk filantropi gitu. Jadi sebetulnya meskipun sekitar 69% responden ini menyatakan dia mendapatkan sumber dana eksternal, tapi sebetulnya 70% dari si 69% itu juga menyatakan dia juga nggak rutin dapat dana eksternal. Jadi meskipun juga sudah ada dukungan-dukungan dari sumber-sumber eksternal tadi, tetap itu nggak rutin gitu dan nggak bisa mungkin membuat itu sustain gitu, dan akhirnya mungkin kembali lagi kepada dana internal itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kami juga bertanya soal pencarian dan pengelolaan dana. Jadi memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu dan komunitas. Pertama, kesulitan untuk mempromosikan produk yang sudah dihasilkan. Kemudian juga mereka juga menyadari belum ada program yang reguler dan stabil karena tadi ya berkaitan dengan terutama untuk yang responden individu. Lalu juga ada minimnya kesempatan untuk mengakses dana. Lalu ada juga minimnya informasi tentang badan atau institusi yang menyediakan sumber dana itu sendiri. Jaringan dan informasi juga masih berkaitan ya. Gimana sih saya bisa mengakses dana itu gitu. Kalau sudah tahu siapa dan
siapa dan kemananya, teknis-teknisnya, prosedurnya apa nih yang saya harus tempuh, itu juga jadi tantangan tersendiri. Lalu juga seringkali dibenturkan karena kamu udah punya badan hukum apa belum gitu. Kalau belum punya ya nggak bisa, nanti kamu dibilangnya nggak kompatibel, nggak akuntabel, portofolio kamu nggak ada gitu-gitu. Itu jadi tantangan juga. Lalu juga berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan portofolio yang dianggap mumpuni gitu. Itu juga masih jadi tantangan-tantangan ketika mengakses sumber-sumber pendanaan. Lalu juga ada berkaitan dengan preferensi donor karena dia pengen tema-tema tertentu yang mungkin nggak bisa match atau sulit untuk dinegosiasikan gitu ya bagi individu atau komunitas ketika pengen berkarya. Lalu juga minimnya sumber daya manusia terkait dengan kapasitas untuk bikin proposal, membaca peluang untuk melakukan fundraising gitu. Itu juga jadi tantangan, dan tantangan yang lain juga berkaitan dengan kendala bahasa gitu, karena seringkali bahasanya itu bahasa Inggris, terus juga akhirnya ya sudahlah gitu, mending dilewati aja gitu si proses ini. Lalu berikutnya responden komunitas juga menyampaikan tantangan yang dihadapi tentang pengelolaan dana, itu juga berkaitan dengan SDM di dalam komunitasnya sendiri, masih dikerjakan dengan sukarela, terus juga minim kapasitas perencanaan, penggalangan dana gitu. Programnya juga masih banyak yang dikerjakan dan ada beban ganda gitu dalam harus ngerjain program juga, harus mengelola keuangan juga. Jadi ribet gitu ya. Banyak hal yang ada di kepalanya sedangkan SDM-nya terbatas. Terus juga kapasitas perencanaannya masih belum baik, termasuk juga soal keuangan dan pencatatan keuangan. Karena lagi-lagi ketika ngomongin dana itu ya, ngomongin soal transparansi, akuntabilitas, dan itu yang masih perlu dikuatkan gitu untuk kapasitas. Nah, selanjutnya, dari situ juga kami mendapati bahwa tadi kan individu dan komunitas ini tuh menggunakan sumber dana internal gitu. Ini kami kenali akhirnya di satu konsep yang tadi saya sebutkan di atas tentang ekosistem pendanaan feminis, ini adalah satu bagian yang namanya movement autonomous resourcing. Jadi bagaimana sebuah gerakan itu justru dia yang menggerakkan sumber dayanya gitu secara otonom, ketika di luar itu ekosistemnya parah banget gitu, timpang banget gitu. Ya udah gitu, karena udah timpang ya kamilah yang berjuang di dalam gitu. Jadi dia yang melakukan upaya untuk ya cari dana, ya kalau nggak punya dana ya dia cari koneksi, cari teman, cari jaringan. Dan dari situlah sebenarnya si movement autonomous resourcing ini akhirnya mencoba untuk menggeser bahwa ketika ngomongin sumber pendanaan atau sumber daya, nggak cukup loh ngomongin soal duit aja gitu. Tapi modal itu tuh banyak, modal sosial gitu dan jaringan, akses, pengetahuan, itu yang dia kumpulkan ya, si individu dan komunitas itu kumpulkan supaya dia bisa bertahan gitu. Oke, terima kasih Kak Edith. Next Kak. Jadi ini kesimpulan kami, ini ada 8 kesimpulan, sebenarnya panjang sekali. Tapi nanti bisa teman-teman akses ke laporan kami saja untuk membaca lebih lanjut. Yeah. Jadi aku mungkin membacakan singkat saja bahwa terkait kesimpulan penelitian kami, dalam penelitian ini individu dan komunitas yang melakukan aktivisme dengan tema feminis queer memiliki keragaman identitas gender, orientasi seksual, dan karakteristik seks. Kemudian dalam melakukan aktivisme, ya tema feminis lebih sering digunakan secara eksplisit ya daripada tema queer. Kemudian aktivisme feminis dan queer memiliki makna yang beragam bagi penggeraknya dan tidak jarang berawal dari proses yang sangat personal seperti sarana pemulihan diri, secara psikis, kemudian menerima dan mencintai diri sendiri, dan selanjutnya yang sudah kita bagikan tadi seperti itu. Kemudian bagi individu, boleh next, bagi individu maupun komunitas yang melakukan aktivisme feminis dan queer, seni merupakan arena yang penting di advokasi, mengingat ekosistem seni tidak luput dari struktur dan budaya patriarki dan heteronormatif seperti itu. Kemudian aktivisme feminis queer juga erat kaitannya dengan pengorganisasian komunitas queer dan ekspresinya di ruang publik. Selanjutnya, aktivisme feminis queer efektif dalam menyuarakan, menyebarkan pengetahuan, merefleksikan suatu peristiwa, mendorong orang lain untuk berani berbicara dan tidak merasa sendiri, hingga membentuk ruang aman untuk masyarakat maupun seniman itu sendiri.
Next, yaitu pendanaan menjadi tantangan seringkali dialami oleh individu maupun komunitas. Karena tadi sudah diceritakan ya, banyak juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi sehingga hanya sedikit yang bisa mendapatkan dana, dan juga ketika ngomongin dana cadangan itu lebih sedikit lagi yang bisa mengaksesnya atau mendapatkannya. Kemudian yang terakhir, meskipun setengah dari responden penelitian menyatakan mendapat sumber pendanaan dari internal dan eksternal, namun sumber pendanaan internal menjadi solusi utama dalam kerja aktivisme, atau tadi kita menyebutkan movement autonomous resourcing, begitu, bahwa kadang ketika ngomong dana aja berupa uang itu memang susah, tapi ketika teman-teman yang melakukan aktivisme ini bersatu, kemudian membantu dengan cara lain, yaitu apa? Kolaborasi, kemudian bisa saling memotivasi atau saling membantu satu sama lain, itu sudah menjadi tanda kutip modal untuk melakukan aktivisme lainnya, seperti itu. Selanjutnya rekomendasi, saya bacakan singkat saja. Untuk pemerintah, rekomendasinya adalah menyediakan ruang kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku seni, semoga, dan menyediakan anggaran dana yang dapat diakses oleh seluruh para pelaku seni. Kemudian memberikan informasi yang komprehensif kepada para pelaku seni untuk dapat mengakses anggaran pendanaan, karena banyak yang belum bisa mendapatkan itu. Kemudian menerapkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan seksual dalam ekosistem seni, yang seringkali juga masih sering terjadi. Kemudian next selanjutnya adalah sesama pelaku seni. Rekomendasi untuk sesama pelaku seni adalah menjalin kolaborasi dan solidaritas antara sesama pelaku seni untuk saling mendukung dalam proses penciptaan, distribusi, dan apresiasi karya, termasuk dalam melestarikan seni tradisi. Selanjutnya adalah membangun sistem keuangan dengan para pelaku seni agar dapat menyediakan dana khusus bagi para pelaku seni yang mengalami kendala dalam pendanaan. Selanjutnya adalah membangun sistem pendataan terhadap ketimpangan gender dalam pengambilan kebijakan terkait seni, serta mendokumentasikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan seksual dalam ekosistem seni. Yang terakhir adalah lembaga donor internasional dan filantropi, yaitu menyediakan dukungan secara berkelanjutan bagi kegiatan-kegiatan aktivisme. Selanjutnya adalah meminimalisir untuk menciptakan ruang kompetisi di antara para pelaku seni dalam mengakses pendanaan, sehingga ketika ngomongin proposal itu nggak kayak aku nggak dapat, itu dapat, terus kayak saling berebut, nggak. Tapi kalau bisa ada ruang kolaborasi. Terus mengembangkan strategi yang terukur untuk memastikan pendanaan mampu menjangkau individu dan komunitas perempuan, termasuk LGBTQ, transgender, intersex, dan identitas non-biner. Seperti itu. Selanjutnya, ini referensi-referensi yang kami gunakan. Art gitu, seni yang niscaya adalah sebuah aktivisme. Jadi kenapa ada seni dan aktivisme? Kenapa ada dua kata yang dihubungkan dengan harus ada kata dan diantaranya? Aktivisme aku pikir mencoba untuk supaya enggak, itu sebetulnya aku merasa penelitian ini juga menyodorkan tawan bahwa kamu nggak punya pilihan. Seniman itu ya jadi seniman itu ya jadi aktivis gitu, maksudnya kesenian itu aktivisme gitu.